Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sudah lama kita tidak upload video karena saya sudah janji di video sebelumnya tentang review Lexus dalam bahasa Indonesia. Saya sudah janji untuk membuat video interior Lexus IS 300H tahun 2020. Mari kita check it out. Oke, kita akan mengupas interior dari 2020 Lexus IS 300H Hybrid. Pertama kita nyalakan seperti mobil layaknya mobil biasa. Kita pencet brake-nya di sana, terus pencet start. Dan posisi setir sama posisi kursi akan balik seperti posisi semula pengendara sebelumnya. Karena banyak banget tombolnya, ada yang di sini. Sebentar. Oke. Karena ada banyak banget tombolnya, ada yang di sini, ada juga yang di sini. Maka dalam video kali ini akan saya bahas tentang yang sebelah sini saja. Sebelah sini saja. Atau sebelah driver saja. Nah, di driver ini untuk pintunya ada 3 memory seats. Jadi bisa diatur satu siapa, dua siapa, tiga siapa, tinggal pencet. Kalau ini satu untuk saya, 2 untuk istri, 3 untuk istirahat atau posisi berbaring. Oke, mari kita sudah di sini, udah dinyalain mobil. Jadi tombol-tombol ini untuk semacam kayak kursor. Jadi antara tombol di sini ada beberapa, cuman tombol ini aja yang bisa connect dengan screen yang di sana. Yang di sana itu diatur dari sini, dari pad itu. Tapi untuk yang display ini, MID ini diatur dari setir, Oke. Jadi yang connect cuman ini, misalkan ngubah track lagu, maju mundur pakai ini untuk mode itu untuk merubah dari AM, FM, Bluetooth atau wireless, ada juga, atau mirrorcast namanya ya, untuk mirror itulah, screen mirroring. Oke, kita bahas dari sini dulu. Ini tombol untuk ketika kita milih yang di sana nanti, maaf, di situ. Nah, itu tombol untuk back, kembali. Ini untuk telepon, untuk voice command, untuk volume. Ini untuk kursor ya. Jadi fungsinya general. Dan yang di sini ini untuk cruise control di sini, cruise control. Jadi setelah dipencet situ nanti di set berapa ininya, kecepatannya, dan untuk naikin di sini plus, untuk turun ke bawah yang tombol bawah. Dan ini untuk merubah audio atau track, dan itu yang saya sebutkan tadi untuk mode, untuk merubah kita pilih Bluetooth atau AM, FM atau radio, atau CD. Ini masih CD-nya ada di sini, slot sini, bawah sini. Sana. Alright. Dan di sini ini untuk, karena mobil ini dilengkapi oleh cruise control atau adaptive cruise control. Jadi dia bisa beradaptasi ketika di set katakanlah 110, nanti ternyata mobil di depan itu melambat sekitar 190, dia akan pelan sendiri. Dan ketika mobil yang pelan tadi agak kenceng, mobil ini akan ngikutin juga, akan ikut agak kenceng juga. Dan yang ini untuk mengatur seberapa jaraknya antara mobil ini dan mobil depannya. Jadi bisa diatur berapa, ada 3 level. Kalau yang paling kecil ini berarti ya deket baru dia bunyi, atau baru dia mendeteksi kalau ada mobil di depan. Kalau 2 ya agak jauh, kalau 3 lebih jauh lagi. Dan ini ada lane assist. Jadi ketika nanti dipencet itu mobil ini akan mendeteksi ada garis di mobil itu, di jalan.
dia nanti tidak akan menabrak, kalau bahasa Jawa itu nerak apa ya, tidak akan melewati garis di jalan itu. Jadi akan mendeteksi kanan dan kiri. Oke. Dan di sana di MID-nya di situ ada display tentang yang paling kiri ini tentang odometer. Sekarang sudah 9.390 kilo. Kemarin pas kayaknya buat video itu masih 1000-an berapa lah, udah 8.000 lebih di bawahnya. Dan ini pilihan MID-nya nanti bisa saya jelasin. Dan ada suhu sekarang 21 derajat. Ada jam. Dan ini kecepatan di situ nanti dia digital tapi bisa dirubah. Kecepatan sama posisi gearnya sekarang lagi P atau park. Dan posisi temperatur sana. Terus ada simbol kalau tentang seat belt. Saya sekarang lagi nggak pakai seat belt. Dan ini untuk bensin berapa, karena mobil hybrid jadi sangat irit. Satu full itu bisa sampai 700-800 km. Dan ini untuk ada parking, handbrake nya. Kalau sekarang ini bukan handbrake, foot brake juga bukan, apa bilangnya, foot brake kan biasanya di sana, ini cuma di sini nih. Ini aja lah, jari brake aja lah. Nah, ini jari dicongkel. Nah, BSM ini untuk monitor kanan kiri dari mirror itu, jadi mendeteksi kalau ada mobil sebelahnya kita lagi mau pindah lane, pindah jalur atau nyelip, atau nanti mobil yang sebelah kanan atau sebelah kiri itu lebih kenceng, dia mendeteksi, ngasih tahu kita kalau ada mobil. Jadi harus hati-hati. Oke, mari kita bahas tentang MID itu. Nah, ngaturnya di sini atau di kursor tadi. Itu ada beberapa pilihan. Yang pertama itu adalah I atau information. Information ini ini dulu ya, foldernya dulu. Ini I information. Terus ini ada kompas, dan di bawahnya itu menjelaskan kita berada di jalan apa. Sekarang di Waterloo Road, tempat Rashid sekolah. Terus sebelahnya adalah musik. Dan itu tadi yang lane assist, itu yang paling atas itu cruise control yang sekarang lagi off, dan lane assistnya sekarang lagi off. Sebelah kanannya lagi message, maksudnya kalau jadi ketika connect ke Bluetooth, meskipun SMS atau itu masuk ke mobil ini, jadi bisa dibacain juga. Tinggal kita pilih nanti ditanya mau dibaca apa enggak, mau ignore gitu, atau dicuekin. Nanti pun juga ada default balasnya apa gitu, misalkan sorry saya lagi driving, atau I call you back, atau gimana itu. Nah, itu untuk message. Nah, sebelahnya lagi setting. Nah, itu sudah terakhir ya. Mari kita selesaikan satu-satu. Information itu menjelaskan tentang mobil ini. Jadi tinggal dipilih, ada beberapa pilihan. Mari kita mulai dari atas. Paling atas itu adalah konsumsi bahan bakar. After refuel. Jadi sekarang udah satu garis turun, itu after refuel 6,4 liter per 100 kilo. Jadi katakan irit lah untuk mobil segede gini. Terus nanti ketika kita bawa itu di sana kan 0, 10, 20, 30 itu nanti berubah-ubah ininya, posisi birunya itu. Nanti apakah konsumsinya 0 atau 10 atau 20 atau bagaimana, tergantung kita mencet gasnya. Di bawahnya ada range. Untuk fuel, untuk bensin segitu itu sekitar 481 kilo. 481 kilo baru habis. Dan ini menjelaskan tentang karena ini hybrid, jadi ada gambar baterai juga. Ini baterai ini. Nanti ketika pas jalan itu ada panah-panah. Misalkan mobil pas di bawah itu dia cuma memakai baterai, dia akan ngasih tahu panahnya dari baterai ini menuju panah ke tire sini atau wheels, ke ban. Dia memberikan power ke ban untuk menggerakkan roda itu memakai baterai. Nah, nanti ketika butuh tenaga lebih banyak, engine-nya nyala.
baru dia ada panah dari engine ke ban. Kalau ternyata dia butuh, misalkan kita gas kenceng itu, butuh dua-duanya, dari baterai sama dari engine, dua-duanya ada panahnya ke situ. Kalau kita pelan tapi dia butuh, ini baterainya agak sedikit, dia butuh cas juga, jadi arah panahnya itu dari engine ke ban sama ke baterai sekalian ngecas. Dan ketika mobil ini direm, ketika mobil direm, dia automatically akan ngecas. Nah, situ ada eco power charge. Jadi nanti ada ininya, ada warnanya naik ke atas. Kalau misalkan kita pencet agak ini, berarti dia butuh power lebih banyak. Dan ketika kita rem, casnya ini colornya itu muncul, jadi dia lagi ngecas. Misalnya kita rem gitu, semakin kita remnya kenceng, ngecasnya semakin full. Oke, next, tire pressure. Jadi keempat-empatnya bisa dimonitor berapa pressure tire-nya. Yang sebelah kiri depan 250, kanan depan 250, kiri belakang 250, kanan belakang 245. Dan nanti tergantung kecepatan juga, jadi dia bisa berubah-ubah. Misalkan kalau kecepatan tinggi, dan nanti tinggi juga, misalkan 270, 260, jadi dia menyesuaikan sendiri. Terus paling bawah kosong. Oke, sekarang next folder itu tentang kompas. Oh ya, ada lingkaran itu ya, ini lingkaran ini untuk itu, kecepatan di jalan ini kecepatannya berapa, nanti dia muncul berapa, misalkan katakan 60 kecepatannya maksimal. Terus nanti ketika kita melebihi 60, dia jadi merah, kayak warning kita itu merah. Dan itu bisa dilihat di high display, kelihatan nggak di sana itu di situ, sini high heads up display. Oke, biasanya saya pakai kompas ini untuk itu ketika kemana gitu mau sholat kan. Kalau dari Australia itu sekitar southwest lah, southwest. Jadi itu kan kelihatan kan, kita posisi mobil depan itu kurang ke kanan sedikit itu southwest, berarti itu arah kiblat. Oke, next folder, audio ini bisa milih juga dari sini, dari tombol ini yang saya sebut sebagai kursor tadi. Kalau kita naikin ke atas ke bawah itu juga milih AM, FM, atau radio, Bluetooth, atau source-nya lah, sumbernya. Next itu lane assist yang sudah saya sebutkan tadi. Yang atas itu tentang cruise control, ketika on dia akan bilang on, dan lane assist-nya itu ketika on dia akan berubah jadi biru warnanya. Dan message tadi sudah dijelaskan. Sekarang setting ini banyak ini. Mari kita pencet ke bawah. Oke, dari atas dulu ya. Itu ada lane center. Jadi ngejelasin kalau apa namanya, ketika kita gunain lane assist, dia nanti mobil itu tetap akan di center, di tengah-tengah antara dua garis di jalan. Itu di onin lane assist-nya, nanti tinggal di onin ketika cruise control on. Ini alert itu ada suara bip bip gitu atau vibrasi. Nah, kalau ini saya pilih vibrasi biar nggak berisik aja. Jadi ketika nanti ngelewatin, katakanlah tikungannya terlalu tajam gitu ya, nanti ngelewatin garis itu dia ini ngasih alert ke kita, berdudut gitu, vibrasi. Sensitivitasnya saya pilih yang high biar lebih sensitif lah ya. Ini RSA saya nggak tahu ya. Ini PCS untuk ini, untuk itu mendeteksi. Jadi mobil itu akan ngasih tahu ke kita kalau mobil itu mau nabrak gitu, ada atau enggak, ada driver yang lain dia terlalu mepet atau bagaimana gitu, nyebrang tanpa apa namanya, tanpa ngasih sign atau apalah gitu ya, pokoknya terlalu mepet. Nanti mobil ini ngasih tahu break gitu, tulisannya di layar sini, layar gede ini, terus MID ini, sama yang HUD di depan sana. Nanti ada garis merah, terus bilang break gitu. Nah, kalau kita nggak break, katakanlah kita nggak ngeh, nanti mobilnya ngebrake sendiri atau stop sendiri.
Nah ini sensitivitasnya itu sensitif enggak, saya kasih yang paling sensitif aja biar insya Allah mudah-mudahan aman lah ya. Selain kita hati-hati juga mudah-mudahan dengan biar mengurangi human error pakai komputer. Ini PSM untuk itu ya, yang tadi mirror kanan kiri ngasih tahu kita ada mobil apa enggak, aman apa enggak kalau kita mau change lane. PKSA saya nggak tahu. Terus yang itu ini ketika kita mundur kalau ada sesuatu atau barang atau apalah, dia nanti ngasih tanda ke kita untuk ngerem. Dan kalau kita misalnya nggak ngeh gitu, dia ngerem sendiri mobil ini. Terjadi 2 kali. Saya nyetir pada waktu itu, bukan nyetir sih, mau parkir mau balik gitu, ada pole kecil gitu, ada tonggak kecil gitu. Untung ada ini, kalau enggak udah bonyok belakang tuh. Alhamdulillah itu mengeliminasi human error. Oke, terus HUD brightness atau position, jadi bisa dirubah, di adjust, bukan dirubah, di adjust di sini. Kita tinggal oke. Terus nanti itu adjustnya dipencet yang ini tadi, kanan kiri, terus adjust height-nya itu atas bawah. Nah di sini misalkan kalau malam-malam kita nyetir ini terlalu terang nih, kita redupin sedikit. Kalau sekarang kan lagi panas, lagi siang. Nah kalau untuk mengadjust ke atas ke bawahnya, coba bisa lihat nggak? Ke bawah kan, ke atas loh, ke atas loh. Mudah-mudahan kelihatan ya dari sini ya. Oke, kita back. Sekarang vehicle setting kita oke. Oh ini tadi yang apa namanya, lane assist, PSM nya kita atur di situ. Ini sensornya itu bukan gambar ini ya, bergambar parkir helikopter ya, tapi itu sensor di mobil, adanya di sini di atas ini. Ini untuk HUD, dan kick sensor ini untuk buka bagasi belakang. Bagasi belakang ketika tangan kita penuh dengan barang gitu ya, ketika kunci di kantong sih, ketika kunci dekat kita ayun kaki gitu, dia buka sendiri, ayun kaki lagi dia nutup sendiri. TPWS saya nggak ngerti. Oil maintenance itu kita bisa tahu, bisa disetting berapa kilometer gitu baru diganti oli. Kalau mobil ini kata tokonya itu, dealernya bilangnya 15.000 sekali diganti. Oke, tadi vehicle setting sudah, kita back. Sekarang meter setting. Nah meter setting itu untuk merubah language-nya apa, unitnya itu jadi miles atau kilometer, karena kita di Australia kita memakai kilometer bukan pakai miles, jadi kita bikinnya kilometer per hour. Dan speed meter ini sekarang kan lagi digital nih, saya coba analog tuh, analog. Kalau kita rubah di sini nih yang saya jelaskan kemarin, ini kan eco, normal, sport ya, kita ganti eco, warnanya jadi lebih biru. Mungkin earth apa ya, biru lebih irit. Kalau pencet normal, kalau lagi jadi sport. Nah kalau dirubah lagi dari analog ke digital akan begini. Nah ini sport, normal, eco. Oke. Drive info ini kayak semacam apa, setting itulah, individual setting. Clocknya mau dirubah jadi 24 jam atau 12 jam, jadi semacam AM PM gitu. Kalau sekarang pakai 24 jam jadi 13.38 itu jamnya. Pop up display, coba kita cek apa ini. Oh iya, itu untuk navigasi, pop up display, telepon, audio operation, volume operation, brightness, pop up display. Banyak banget pokoknya mah, sampai pusing saya. Colornya cuma 2 pilihan, colornya agak kebiru-biruan sama ke beige-beigean, saya suka yang lebih kebiru-biruan. Tachometer setting tuh, change to check tacho when sport mode selected. Itulah. Apalagi EV itu electric vehicle, jadi
memakai baterai, tapi dia akan pindah ke normal lagi kalau kita kecepatannya lebih dari berapa lah. Intinya ketika kita butuh power melebihi power dari baterai itu, dia akan ini sendiri, switch sendiri, default setting. Oke guys, mungkin itu aja yang perlu dijelaskan tentang mobil ini dari sisi drivernya. Next time kita bikin yang sebelah sini. Ini layarnya besar dan lebih complicated, dan di sini pilihannya juga makin banyak. Mari kita sneak peek. Kalau kita pencet menu, ada destination, audio, phone, applications, information, setup, climate. Oke, next time kita bikin itu. Stay tune di channel Malala. Yang belum subscribe silahkan subscribe, dan kalau mau video yang lain atau ide yang lain silahkan di komen, dan kalau suka silahkan di like, dan jangan lupa pencet belnya. Oke guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.